Kenapa saya bikin video ini? Karena saham yang akan kita bahas kali ini ada aroma-aroma menjadi saham beggar. Saham yang punya potensi untuk memberikan cuan hingga ratusan persen. Dan pastinya alasan lainnya karena ya benar sekali ini adalah request dari Kak Anto titik 6B. Ayolah Bang, ayo bahas saham IS. Gimana prospek untuk nabung jutaan tahun ke depan? Wayoy, jutaan tahun ke depan, gila. Itu saham setahun bagi dividen 4 kali. Wah, sedap sekali ya. Di history pernah terjun ke harga 50 dan berhasil terbang. Udah terjun terbang ya ke 140-an. Saya tunggu, gak bahas aneh santet. Nah, ini dia kan. Jadi mau nggak mau ya tetap harus dibahas. Kalau nggak, saya disantet. Disantet makin cuan, boleh? Nah, jadi kita langsung saja. Ini sahamnya, saham Ispak Hotel. Wah, hotel. Nah, kenapa saham ini bisa dikatakan salah satu saham yang mungkin bisa beggar? Tapi ingat ya, jangan telan mentah-mentah semua analisa yang saya berikan. Karena segala sesuatu yang mentah bisa menyebabkan sakit perut. Benar kan? Oleh karena itu wajib teman-teman saring kembali, masak kembali agar menjadi lebih baik lagi ya. Semua keputusan investasi berada di tangan teman-teman masing-masing. Lanjut lagi, aduh kepijit terlalu cepat nih. Nah, kita langsung saja ke bagian yang namanya key start ya. Key start ini tuh, lihat tuh. Ini adalah poin-poin penting yang kita akan lihat bahas bersama. Oke, kalau dilihat dari current PE rasionya tinggi banget ya, nggak usah dilihat lagi. Book value-nya juga udah tinggi ya. Ini katanya saham mahal kalau dibilang kayak gini. Tapi kalau kita lihat secara net income-nya, memang sih di tahun 2021 kan ini mungkin efek dari pandemi ya. Tapi teman-teman bisa lihat ya, di Q4-nya dia udah mulai naik. Di 2022 juga stabil naik teman-teman ya. Tertinggi di kuartal 4. Nah, teman-teman bisa dilihat bersama teman-teman. 2021 oke, 1 miliar ya. 2022 6 miliar net income ya teman-teman ya. 2023 naik 8 miliar. 2000 lanjut kuartal 2-nya dia makin naik ya, teman-teman. Makin naik, ini 7 miliar, ini 9 miliar. Ini makin naik juga, ini 7 miliar, ini 9 miliar dan ini 10 miliar. Akankah di kuartal 4 ini menjadi mungkin 12 miliar, jadi lebih tinggi ya? Karena memang dari historinya secara 2 tahun terakhir itu di Q4 mengalami kenaikan di net income, mungkin pada musim liburan ya, jadi hotel-hotel pada penuh ya, bookingannya penuh mungkin ya teman-teman ya. Dilihat dari pendapatannya juga bisa teman-teman lihat memang dibarengi dengan kenaikan pendapatan. Oke, lanjut lagi di mana nih? Kita lanjut, ada yang penting. Tadi katanya satu lagi yaitu dividennya dibagi 4 kali. Gila banget ya. Dividennya yieldnya berapa sih? Nah, untuk dividen payout rasionya adalah 103%. Jadi cuannya semua kasihkan ke investor ya. Dividen yield 6%. Wah, lumayan banget ini ya. Tinggi teman-teman menurut saya. Tapi nggak tahu menurut teman-teman ya. Nah, setahun 4 kali nikmat mana yang didustakan dapat terima dividen terus ya teman-teman ya. Floating loss itu ilusi, dividen itu angka pasti teman-teman. Lanjut lagi teman-teman. Di sini saya juga akan memasukkan sedikit yang biasanya nggak saya masukkan ya. Biasanya nggak dimasukkan sedikit, masuk sedikit-sedikit di luarnya saja. Aduh. Langsung lanjut lagi di comparison teman-teman. Kenapa saya masukin ke comparison? Nah, ini berdasarkan settingan defaultnya teman-teman. IS ini dibandingkan dengan SHID, HRME, dan DEFAM ya. Harusnya ini sama-sama bergerak di bidang hotel. Nah, teman-teman. Dapat teman-teman lihat sendiri kenapa pernya si IS tinggi banget 18,21. Sedangkan sahabat-sahabat sesohibnya itu SHID, HRME itu minus. Yang berarti laba mereka minus ya. Di sini bisa teman-teman lihat 4 ya. Kalau 4 dibandingin IS tuh plus sendiri dibandingkan 3 kawan-kawannya ya. Bisnis hotel yang sama seharusnya ya. Coba teman-teman cek lagi, benarkah SHID, HRME, dan DEFAM itu bisnis hotel juga? Seperti IS ini dia plus, yang lainnya minus ya. Begitu juga dengan rasio-rasio lainnya. Mungkin ngerasa book value-nya ketinggian, tapi dengan pandangan bahwa saham ini mencatatkan laba ketimbang yang lainnya, seharusnya nggak terlalu tinggi. Di sini bisa kita lihat nih, tuh lihat ya, di gross profit marginnya memang semuanya profit margin. Tapi lihat di operating profit marginnya, tuh lihat masih 40%. Sedangkan di SHID, HRME, dan DEFAM itu sudah single digit. Ya, sehingga net profit marginnya di mana IS itu sampai 30 hampir 34%,
SHID minus 10%, HRME minus 8%, dan DEVA minus 23,41%. Ini bagian comparisonnya. Sudah ada beberapa yang membuat aroma untuk menjadi beggar ini makin kuat dan makin kecium. Benar kan teman-teman kan? Kita lanjut lagi. Biasanya lanjutan yang ini yang lebih menarik, yaitu adalah di bagian chart beatnya teman-teman ya. Saya lebih senang ngomongin chart beatnya. Oh iya, ngomong-ngomong soal itu, sebelumnya mari kita lihat analisisnya. Apakah ada yang sependapat dengan saya? Analisis. Oh, rupanya saya adalah orang pertama yang melakukan analisis terhadap saham IS ini. Kenapa? Ya kalau enggak disantet. Lanjut lagi ya di chart beatnya ini teman, di grafiknya saya sudah melukis indah di sini. Jadi teman-teman tinggal dinikmati saja teman-teman ya. Sebagai informasi tambahan teman-teman, IS ini saya nggak ada sahamnya. Kalau mau ditanya mau beli atau enggak, jujur li saya belum kepikiran mau beli karena belum masuk screener saya teman-teman. Namun saya juga melakukan analisa, ini dari tadi keluar apa sih? Analisa bahwa IS ini memang lagi dalam keadaan uptrend ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini bersama ya. Garis biru yang saya bikin ini ya, uptrend. Dan sekarang masih sungguh sangat kuat ya. Namun belakangan sudah mengalami penurunan, itulah kenapa mungkin diminta review teman-teman. Nah, apabila posisi saya belum ada saham IS, maka saya akan melakukan pembelian secara bertahap seperti apa yang sering saya lakukan. Ya teman-teman ya. Nah seperti contohnya di sini saya melihat ada potensi teman-teman, dia rebound. Ini ada apa lagi nih dari tadi? Rebound di sekitar area sini teman-teman ya, di sekitar area 146 sampai 149 ya. Sekarang posisinya dia masih agak turun pelan tipis ya, belum melanjutkan kenaikan. Jadi mungkin ya, ini kan masih merah. Saya akan menunggu di harga segini. Strategi saya itu adalah pembelian bertahap. Jadi kalau misal teman-teman punya berapa dana untuk invest satu saham, kalau saya jangan dijor-jorkan langsung all in ya. Kalau enggak cuannya loss, sikat habis semua. Saya enggak kayak gitu. Saya biasa bagi porsinya bertahap ya. Saya tipikal orang yang lebih seneng beli di support daripada break dari resist. Ya, dicatat dulu ya teman-teman ya. Mungkin pandangan kita beda. Kalau beda, boleh merem. Enggak juga sih. Lanjut lagi teman-teman. Jadi ini adalah, menurut saya ini adalah titik support pertama yang boleh diperhatikan. Mungkin kalau mau masuk, bisa masuk. Contohnya ya, mau masuk 10% di sini ya. Masuk dulu mungkin 1 atau 2% dulu dari yang sudah direncanakan. Kalau turun kenapa? Kan tadi kalau sudah masuk 2% masih ada 8% kan? Karena di sini menurut saya titik yang lebih ideal, sehingga warnanya saya biruin ya. Dengan alasan pertama di sini kita lihat ada supportnya teman-teman ya, support di sini. Dan apabila turun sampai sini dia kebentur dengan trend line-nya. Trend line yang saya gambarkan ya. Jadi di sini menurut saya ada 2 titik support, dan memang jika berjalan seiring dengan waktu, di sini juga akan kepentok dengan MA 200-nya. Nah, di sini jadi ada 3 titik support di sini. Jadi sehingga angka idealnya menurut saya di angka 130 sampai 133. Kalau saya lebih perhatiin masuk di sini ya. Jangan masuk semua lagi karena kita bagi bertahap. Tenang teman-teman. Semuanya bertahap karena saya udah bikin sampai 5 tahap. Terserah teman-teman suka masuk yang kayak mana. Kenapa saya selalu bikin yang di bawah? Karena kalau masuk di sini sudah naik, kalau cuan kan nggak ada masalah, benar kan teman-teman? Yang menjadi masalah kalau kejepitnya nikmat atau kejepitnya sakit, benar kan di situ kan? Maka dari itu siapkan beberapa planning apabila kejepitnya nikmat. Kok nikmat masih bikin planning ya? Nah lanjut lagi teman-teman, di sini saya juga akan memprediksi sampai harganya. Contoh misalnya tidak sesuai skenario, dia malahan jeblok turun lagi, masih ada di harga 111 yang patut diperhatikan ya, ataupun harga di 90 yang patut diperhatikan karena merupakan lowest terendah pada tahun ini 52 minggu terakhir. Dan paling parah tadi kan sempat disebut dia pernah turun sampai 50. Oleh karena itu masih ada garis ungu yang saya tulis di sini. 56 sampai 61 merupakan titik terendahnya. Kalau sudah beli di sini dan masih turun lagi, sudah merem, nikmati saja dividennya setahun 4 kali. Kenapa? Karena kalau sudah 50 kan sudah kakak bisa dijual lagi, benar kan? Jadi inilah beberapa titik yang bisa menjadi pertimbangan teman-teman ya.
titik yang pertama di sini ya, ada kan, ada tangan biru ini yang saya lagi muter ya. Dia kisaran 147 sampai 149. Titik yang saya prefer ya di 130 sampai 132. Amit-amit 111 bisa dijadikan cadangan, 90 bisa dijadikan parasut, 56 sampai 61 sudah boleh gelar tikar untuk istirahat dan tutup laptopnya kalau misalnya memang kejepit nikmat sampai di angka ini. Begitu. Nah, bagaimana Kak Anto? Sudah harusnya nggak santet saya lagi ya, tapi kalau santet cuan terus ya boleh buat. Nah, saya harap semoga video ini bermanfaat buat Kak Anto dan teman-teman lainnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin punya view lain ataupun punya saham is, coba sharing saja di kolom komentar sepanjang mungkin, karena makin panjang makin nikmat. Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin punya request juga seperti Kak Anto, punya pertanyaan ataupun unek-unek lainnya, juga boleh tuangkan sepanjang mungkin di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa, jangan-jangan teman-teman ketinggalan video seru dan menarik lainnya di sini. Ya, bisa ditonton setelah ini. Dan jangan lupa subscribe saya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah nonton sampai di sini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.